여기가 이 친구 들어가는 곤지암 병원이야. 들어가면 증명 시작합니다. 대장 어딨어? 순서를 간략히 설명해드릴게요. Rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Loh, kok lampunya mati nih guys ya? Semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di malam Jumat kali ini gue akan membawakan sebuah kisah horor. Dan kali ini datang dari negara Korea Selatan, yaitu mengenai sebuah rumah sakit jiwa yang ada di Korea Selatan yang bernama Rumah Sakit Gonjiam. Yang dimana rumah sakit ini dikenal sebagai rumah sakit yang paling angker yang ada di Korea Selatan dan masuk ke dalam 7 daftar tempat paling mengerikan yang ada di dunia. Nah, nggak kebayangkan betapa mengerikannya rumah sakit ini sampai-sampai bisa masuk ke dalam 7 daftar tempat yang paling mengerikan yang ada di dunia. Nah, kalau biasanya yang kita dengar itu rumah sakit yang mengerikan atau rumah sakit angker, tapi ini lebih mengerikan lagi karena ini merupakan sebuah rumah sakit jiwa, guys. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kisah dari rumah sakit ini dan apa saja kejadian-kejadian yang menyeramkan yang pernah terjadi di rumah sakit jiwa itu? Semuanya akan gue bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi pastikan buat kalian nonton video ini, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau negara Korea Selatan selama ini dikenal dengan keindahan-keindahan yang ada di negaranya, seperti Pulau Jeju, Busan, Nami Island, dan juga dikenal dengan artis-artis K-pop yang ada di sana. Namun, di balik keindahan-keindahan yang ditawarkan oleh negara Korea Selatan, ternyata terdapat juga beberapa tempat mengerikan yang ada di sana, guys. Dan salah satunya itu Rumah Sakit Gonjiam ini. Jadi, Rumah Sakit Jiwa Gonjiam ini berlokasi di Bukit Kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Rumah sakit jiwa Gonjiam ini dikenal memiliki reputasi yang baik pada masanya. Makanya nggak heran rumah sakit yang telah berdiri sejak tahun 1950 ini, selain diisi oleh pasien-pasien dengan penyakit gangguan jiwa yang biasa, rumah sakit jiwa Gonjiam ini juga diisi oleh beberapa tentara yang mengalami depresi. Apalagi karena dulunya rumah sakit ini dikelilingi daerah pemukiman penduduk, sehingga memudahkan pengunjung untuk dapat mengakses tempat ini. Tetapi sayangnya, kini rumah sakit Gonjiam ini sudah tidak beroperasi lagi. Bangunan rumah sakit ini menjadi rusak, tidak terawat, serta dipenuhi dengan rimbunan tanaman dan membuat kesan angker dari tempat ini itu semakin terasa. Dan akibatnya, rumah sakit yang dulunya dikenal dengan reputasinya yang baik, sekarang dikenal sebagai rumah sakit yang berhantu atau rumah sakit yang angker, guys. Bahkan saking angkernya nih, portal berita sebesar CNN pernah memberitakan bahwa Rumah Sakit Jiwa Gonjiam ini termasuk ke dalam daftar 7 tempat yang paling menyeramkan yang ada di dunia, guys. Nah, kalau di daerah tempat tinggal kalian ada nggak, guys, sebuah rumah sakit atau rumah sakit jiwa yang dikenal sebagai tempat yang angker gitu, guys? Kalau ada, komen di bawah ya. Nah, selain karena lokasinya mengerikan, kesan angker dari Rumah Sakit Gonjiam ini juga terlihat dari cat dindingnya yang mengelupas, barang-barang yang berserakan, sampah, dan juga cermin yang tergantung, serta noda-noda yang ada di dinding rumah sakit ini. Lalu, menurut isu yang beredar, banyak pasien dan juga perawat dari Rumah Sakit Jiwa Gonjiam ini yang meninggal secara misterius. Nah, kalau pasien itu biasanya mereka ditemukan meninggal secara misterius di ruangan mereka itu masing-masing. Sedangkan bagi para perawat ataupun pekerja di rumah sakit itu, mereka ditemukan meninggal di depan meja yang ada di dalam kantor mereka. Akan tetapi, karena tidak adanya pihak keluarga yang buka suara, sampai akhirnya kejanggalan ini menimbulkan sebuah rumor yang horor di negara Korea Selatan. Dan dari cerita itu muncul banyak spekulasi mengenai apa sebenarnya penyebab dari meninggalnya pasien dan juga perawat yang ada di rumah sakit Gonjiam ini. Alasan kematiannya pun beragam, mulai dari pengolahan limbah yang tidak terurus, kemerosotan ekonomi yang membuat pihak rumah sakit tidak mampu lagi mengurus para pasien dari rumah sakit, hingga akibat eksperimen yang dilakukan oleh dokter-dokter gila yang ada di rumah sakit ini. Nah, rumah sakit Gonjiam ini sendiri masih beroperasi hingga tahun 1995. Tetapi pada tahun 1996, pemilik rumah sakit ini tuh kabur ketika pihak dari pemerintah datang ke rumah sakit untuk melakukan penelitian atau melakukan sebuah pemeriksaan. Yang dimana pada saat itu pihak dari pemerintah ingin melakukan sebuah penyelidikan di rumah sakit ini
akibat isu-isu yang beredar di luar sana guys. Dan saking buru-burunya pada saat kabur, pemilik rumah sakit ini tuh tidak membawa semua barang-barangnya pada saat dia kabur dari rumah sakit itu. Jadi kalau misalkan kalian ke rumah sakit itu guys, kalian bisa menemukan beberapa barang-barang peninggalan dari pemilik rumah sakit ini. Dan bisa dikatakan bahwa barang-barang itu termasuk barang-barang yang bisa dilelang gitu ya, dan masih memiliki harga jika dijual. Tapi ya mungkin karena pada saat itu pemilik dari rumah sakit ini sudah panik banget dan dia itu udah ketakutan sama pemerintah gitu ya, takut ditangkap atau gimana, makanya dia tuh udah nggak peduli dengan barang-barangnya itu guys. Sampai akhirnya sejak tahun 2011, rumah sakit jiwa yang terdiri dari 5 lantai ini resmi ditutup oleh pihak pemerintah yang ada di sana, dan hal ini dilakukan atas permintaan dari keluarga pemilik rumah sakit Gonjiam ini. Namun sampai sekarang alasannya itu belum diketahui pasti apa sebenarnya maksud mereka ingin meminta pemerintah menutup rumah sakit ini. Dan saking terkenalnya tempat ini guys sebagai tempat yang angker, banyak orang-orang itu yang datang ke sana menjadikan lokasi ini sebagai lokasi favorit untuk melakukan uji nyali. Selain itu, karena sudah saking terkenalnya juga rumah sakit ini di Korea Selatan, sampai-sampai diangkat ke sebuah film yang berjudul Gonjiam Haunted Asylum, yang dimana ini merupakan sebuah film horor yang menceritakan seorang YouTuber yang sedang berusaha mendapatkan 1 juta viewers dan mendapatkan uang yang banyak sambil berusaha untuk membuktikan kebenaran cerita seram dari rumah sakit Gonjiam ini. 여기 사람이 들어가도 되는 거야, 차가? 고프로는 두 사람당 한 대씩 지급될 거예요. 여기가 이 친구 들어가는 곤지암 정문이야. 들어가면 죽는다. 곤지암 공포 체험 지금 시작합니다. 여기 어떻게 들어온 거야? 여기 아무래도 400이 온 것 같아. 귀신 살고 있대잖아. 체험에 앞서 방송 순서를 간략히 설명해드릴게요. Dan semenjak rumah sakit ini sudah ditutup, sudah ada juga diberikan sebuah tanda dilarang masuk di depan rumah sakit ini, yang dimana bagi orang-orang yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk ke dalam rumah sakit ini. Meskipun begitu, kabarnya ada sekitar 1000 turis setiap tahunnya yang berkunjung ke tempat ini secara diam-diam untuk melakukan uji nyali. Beberapa di antaranya bahkan mengaku pernah melihat penampakan atau juga mendengar suara-suara aneh dari dalam gedung ini. Nah, oke guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kisah angker dari rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Loh, kok lampunya mati nih guys ya? Tunggu ya, gue coba periksa dulu deh. Ini kok mati tiba-tiba ya? Guys, jadi tadi lampu gue tuh mati tiba-tiba, tapi pas gue periksa tuh ternyata nggak ada apa-apa. Nah, tapi ya udahlah, gue juga udah merinding ya membahas mengenai rumah sakit Gonjiam ini. Jadi ya thank you lah buat kalian yang udah nonton video ini, dan videonya kita akhiri sampai di sini ya. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video baru. So oke guys, see you in the next video and bye bye.